Rizky Ridho soal Shin Tae-yong di timnas. Beliau sudah mengubah karier saya menjadi lebih hebat dan di level yang berbeda. Shin Tae-yong minta tolong jangan salah sangka dan jangan lihat dari sudut kecil. Naturalisasi pemain keturunan bukan menyusahkan pemain lokal. Erick Thohir bocorkan jadwal pertandingan uji coba timnas Indonesia versus Belanda kapan terlaksana. Shin Tae-yong kok ogah panggil pemain Liga 1 ke timnas Indonesia? Coach Justin bongkar faktanya, itu tamparan keras. Heboh banget skornya. Timnas wanita Indonesia dibantai klub Jepang 18-1. Satoru Mochizuki minta pemain introspeksi diri. Supporter Malaysia nyinyir kegirangan saat timnas Indonesia U17 dibantai Skotlandia dengan skor 1-6. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Rizky Ridho soal Shin Tae-yong di timnas. Beliau sudah mengubah karier saya menjadi lebih hebat dan di level yang berbeda. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan peran penting Shin Tae-yong dalam kariernya. Dalam hal ini, Rizky Ridho mengakui bahwa Shin Tae-yong telah menjadi sosok penting yang mengubah kariernya. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu sudah membantu dirinya untuk lebih disiplin dan lebih dewasa dalam bermain. Sebagai informasi, Rizky Ridho bisa dikatakan menjadi salah satu andalan Shin Tae-yong di lini bertahan timnas Indonesia. Bahkan nama Rizky Ridho tetap dipertahankan meski timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain berkualitas lainnya. Hal ini tentu membuktikan bahwa pemain Persija itu memang memiliki kualitas. Untuk Coach Shin, saya sangat berterima kasih karena beliau merubah karier saya. Dari segi kedisiplinan dan segi permainan bola saya lebih dewasa. Saya sangat berterima kasih kepada beliau, kata Rizky Ridho. Sementara itu, tantangan Rizky Ridho untuk mempertahankan posisinya di timnas Indonesia bakal semakin berat. Seperti yang diketahui, skuad Garuda kini sedang menaturalisasi bek klub Eredivisie, Maes Hilgers. Maes Hilgers diproyeksikan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Timnas Indonesia nantinya akan memiliki jadwal 2 kali bertanding pada bulan tersebut. Rinciannya yakni melawan Bahrain dalam kurung 10 Oktober 2024 dan Cina dalam kurung 15 Oktober 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho sendiri mengaku mendukung kedatangan Maes Hilgers. Menurutnya, Maes Hilgers akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Rizky Ridho juga berniat untuk mengambil pelajaran dari Maes Hilgers agar bisa tampil lebih baik. Ya, saya tahu Maes Hilgers pemain bagus. Ini bagus untuk timnas Indonesia, bagus juga untuk saya belajar lebih baik lagi apa yang bisa saya ambil dari dia. Karena selama ini saya juga curi-curi dari pemain yang bagus di Indonesia, apa yang bisa saya ambil. Itu bukan suatu masalah bagi saya, tapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik ke depannya, ucap Rizky Ridho. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong minta tolong jangan salah sangka dan jangan lihat dari sudut kecil. Naturalisasi pemain keturunan bukan menyusahkan pemain lokal. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta tolong kepada masyarakat tanah air jangan berburuk sangka terhadap pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk membela Garuda. Kata Shin Tae-yong, para pemain itu dinaturalisasi karena mempunyai darah Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu kesal masih banyaknya masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa kesempatan pemain lokal untuk membela Timnas Indonesia kini kian menipis. Sebab saat ini mayoritas pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. Sampai saat ini sudah ada 13 pemain keturunan yang memperkuat tim Merah Putih. Mereka adalah Ma Arten Paes, Jordi Amat, Jay Itzas, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Heine Patinama, Calvin Verdon, Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Belum lagi akan ada 2 pemain keturunan yang segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia, yakni Mas Hilgers dan Eliano Reijenders. Kehadiran pemain-pemain keturunan itu memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia. Terbukti banyak masyarakat Indonesia yang senang melihat permainan tim Merah Putih saat ini. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia pastinya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, kita bisa memposisikan diri kita sekarang. Kalau sepak bola kita lebih naik lagi, kita tidak akan mudah dikalahkan oleh lawan siapapun, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong selalu membawa 23 pemain untuk membela Timnas Indonesia. Dengan sudah adanya 15 pemain keturunan, artinya tersisa 8 nama saja untuk pemain lokal. 8 slot belum termasuk pemain-pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Jadi tersisa 5 pemain saja yang dari klub-klub Liga 1 untuk membela Timnas Indonesia. Jadi memang masih ada yang bilang ini menyusahkan pemain lokal. Tapi saya minta tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat di FIFA, pasti sepak bola kita tidak akan mudah dikalahkan, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu meminta tolong kepada masyarakat Indonesia agar melihat dengan positif pencapaian skuad Garuda saat ini. Apalagi Timnas Indonesia mempunyai peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar, jangan yang kecil saja. Apalagi kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan sepak bola kita semakin besar. Saya pikir semuanya akan memberikan apresiasi kepada Pak Erick Thohir dalam kurung, Ketua Umum PSSI, dan sepak bola Indonesia bisa yang paling kuat di Asia, tutup Shin Tae-yong. Erick Thohir bocorkan jadwal pertandingan uji coba Timnas Indonesia versus Belanda kapan terlaksana. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sedikit bocoran soal rencana uji coba Timnas Indonesia melawan Belanda. PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB resmi menjalin kerjasama untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Kerjasama itu meliputi peningkatan kualitas dan pengalaman Timnas Indonesia di semua kelompok umur baik putra maupun putri.
Adapun fokus utama kerjasama ini adalah peningkatan kualitas pemain bertalenta dan berusia muda. Selain itu, salah satu poin menarik lainnya adalah PSSI dan KNVB akan rutin menggelar pertandingan persahabatan kedua negara. Pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Belanda memang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Apalagi skuad Garuda saat ini banyak diisi oleh pemain berdarah Belanda seperti Justin Hubner, Maarten Paes, dan Tom Haye. Erick Thohir pun memberikan kisi-kisi soal pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Belanda. Untuk tahun depan tergantung dari hasil kualifikasi dalam kurung Piala Dunia 2026 kita dalam kurung Indonesia dan Belanda nanti, ujar Erick Thohir di akun Instagramnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini pun akan mengundang Belanda seperti halnya Argentina pada 2023 lalu. Mungkin kami bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional. Itu seperti saat kami mengundang Argentina, katanya. Menurut Erick Thohir, laga persahabatan antara Timnas Indonesia melawan Belanda sudah masuk agenda PSSI. Hal ini yang menjadi sesuatu yang kami jadikan agenda selanjutnya. Ini bisa menjadi sesuatu yang kami kembangkan sama-sama, ucapnya. Sementara itu, Timnas Indonesia pada saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Shin Tae-yong kok ogah panggil pemain Liga 1 ke Timnas Indonesia? Coach Justin bongkar faktanya, itu tamparan keras. Harus diakui bahwa perkembangan pesat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong yang kini mulai terlihat satu persatu hasilnya. Walaupun awalnya Shin Tae-yong diragukan mampu untuk bisa mendongkrak performa Timnas Indonesia, namun ternyata skuad Garuda berhasil terbang tinggi. Ada satu hal yang sangat mencolok dari Timnas Indonesia saat ini di bawah asuhan Shin Tae-yong. Selain karena banjir prestasi, sadar atau tidak, Timnas Indonesia saat ini jarang menggunakan pemain dari Liga 1 atau Liga Domestik Indonesia sendiri. Berbeda dibanding Timnas Indonesia di era-era sebelumnya yang diperkuat pemain-pemain bintang di Liga Indonesia. Hal ini sebenarnya menjadi sebuah perdebatan, ada yang setuju dan ada juga yang protes. Menanggapi fenomena ini, Coach Justin pun buka suara. Coach Justin secara terang-terangan menyebutkan bahwa minimnya pemain Timnas Indonesia dari Liga 1 adalah sebuah tamparan. Coach Justin kemudian mengungkapkan pandangan seorang pemilik klub soal pilihan Shin Tae-yong untuk lebih banyak memanggil pemain selain dari Liga 1. Gua masih ingat interviewnya siapa gitu. Salah satu pemilik klub lah, lupa gue. Lah, Shin Tae-yong itu kan pelatih. Diberikan target sama Erick Thohir. Targetnya adalah setinggi mungkin rankingnya di dunia. Kalau bisa ikut Piala Dunia. Targetnya kan itu, kalau bisa, ujar Coach Justin. Artinya dia akan memilih pemain terbaik dari segala sources yang ada. Nah, pemain terbaik kebetulan pemain diaspora, lanjutnya. Menurut Coach Justin, langkah yang diambil Shin Tae-yong ini sebenarnya sudah cukup adil karena memang faktanya belum banyak pemain Liga 1 yang memenuhi harapan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sementara beberapa pemain Liga 1 yang punya kualitas bagus pun pasti akan dipanggil oleh Shin Tae-yong, contohnya Witan. Kalau pemain Liga 1 baik pasti diambil dong, kayak Rizky Ridho sama Witan. Ya faktanya nggak banyak, kata Coach Justin. Ada beberapa diambil sebagai cadangan, kemarin Wahyu, lanjutnya.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Heboh banget skornya. Timnas wanita Indonesia dibantai klub Jepang 18-1. Satoru Mochizuki minta pemain introspeksi diri. Timnas wanita Indonesia harus menelan kekalahan telak saat menjalani laga uji coba melawan klub asal Jepang, Urawa Red Ladies. Pertandingan ini terlaksana di Jepang, Kamis (26 September 2024). Pada kesempatan tersebut, Timnas wanita Indonesia sudah kebobolan 8 gol pada babak pertama. Urawa Red Ladies kemudian mencetak 10 gol tambahan pada babak kedua. Di sisi lain, Timnas wanita Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol. Urawa Red Ladies keluar sebagai pemenang dengan skor 18-1. Menanggapi hasil ini, pelatih Timnas wanita Indonesia, Satoru Mochizuki, tak terlalu memusingkan tentang skor akhir. Pelatih asal Jepang itu lebih memilih untuk meminta anak asuhnya mengambil pelajaran. Ini bagus untuk berintrospeksi, mereka tahu kekurangan dan kelebihan. Saya rasa itu bagus untuk terus meningkatkan kemampuan diri pemain, Satoru Mochizuki. Lebih lanjut, Satoru Mochizuki menilai Timnas wanita Indonesia memang layak menelan kekalahan. Hal tersebut tak terlepas dari kualitas Urawa Red Ladies yang jauh di atas Timnas wanita Indonesia. Perlu diketahui, Urawa Red Ladies kini diperkuat 3 pemain Timnas wanita Jepang. Mereka adalah Fuka Tsunoda, Yuika Sugasawa, dan Sakiko Ikeda. Timnas wanita Jepang sendiri kini menempati peringkat ke-8 terbaik dunia. Mereka bisa belajar secara langsung dan itu bagus sekali buat perkembangan mereka ke depannya. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to... Supporter Malaysia nyinyir kegirangan saat Timnas Indonesia U17 dibantai Skotlandia dengan skor 1-6. Supporter Malaysia memberi reaksi atas pertandingan antara Timnas Indonesia U17 yang dibantai dengan skor 1-6 oleh Skotlandia di laga uji coba. Skuad Timnas Indonesia U17 sedang melakukan persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan terselenggara bulan Oktober mendatang. Tim yang diasuh oleh Nova Arianto itu pun menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Spanyol untuk saat ini. Pada bulan ini, Timnas Indonesia U17 mengikuti ajang bertajuk Pinatar Super Cup 2024 yang juga diikuti oleh Swiss, Skotlandia, dan Kepulauan Faroe. Pada Kamis dalam kurung 26 September 2024, kemarin malam waktu Indonesia Barat, skuad Garuda Asia juga melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Skotlandia. Laga tersebut berakhir dengan skor telak 1-6 untuk kekalahan tim asuhan Nova Arianto itu. Kabar ini diangkat oleh akun @teasaanbal yang sering membahas soal sepak bola Asia Tenggara di media sosial X hingga mengundang reaksi dari para supporter Malaysia. Mereka pun berbondong-bondong memberikan hujatan kepada skuad Garuda Asia karena kekalahan telak tersebut. Pasukan sampah, kata salah satu supporter Malaysia di kolom balasan tersebut. Yang lainnya menyinggung ketiadaan para pemain keturunan yang biasanya berdarah Belanda di dalam skuad. Pasukan tanpa pemain Belanda kalah, kata akun asal Malaysia lainnya.
Sebagai informasi, Timnas Indonesia U17 hanya melakoni laga-laga uji coba sebelum pertandingan sesungguhnya di kualifikasi Piala Asia U170 2025 pada bulan depan. Dalam ajang tersebut, skuad Garuda Asia akan menghadapi Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara.